AN Friends, kembali lagi bersama aku Adele di edisi AN Story. Seperti yang udah kalian lihat di thumbnail video tadi, kita bakalan ngebahas tentang runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Kita bakalan bahas mulai dari sejarahnya kayak gimana, proses-prosesnya kayak gimana, dan akhirnya bakalan kayak gimana. Kalau kalian penasaran, check it out! Jadi teman-teman, awal mulanya adalah pada saat Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, negara-negara sekutu di Eropa, 4 negara, ada Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, sama Prancis. Mereka berempat ini sepakat untuk menduduki Jerman. Nah, pada tahun 1949, mereka berempat ini membagi wilayah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat ini diambil alih oleh Amerika Serikat, Prancis, sama Inggris. Sedangkan Jerman Timurnya ini hanya milik Uni Soviet seorang. Lalu karena Jerman ini dibagi menjadi dua, maka ibu kota Jerman yaitu Berlin juga dibagi menjadi dua. Ada Berlin Barat sama Berlin Timur. Kalau Berlin Barat diambil alih kuasanya sama 3 negara tadi nih. Kalau Berlin Timur sama Uni Soviet. Pembagian wilayah ini tuh sudah diatur dalam Perjanjian Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945. Nah, seperti yang udah kita ketahuin, kalau Jerman itu kan dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, Jerman Barat ini pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 23 Mei, dia ini membentuk sebuah republik bernama Republik Federal Jerman yang berpaham liberalisme dan kapitalisme. Nah, dipengaruhi juga oleh Amerika Serikat, Inggris, dan juga Perancis. Sedangkan melihat hal tersebut nih, Jerman Timur ini juga ikut-ikutan. Pada tanggal 7 Oktober 1949, Jerman Timur juga mendirikan sebuah negara republik, yaitu Republik Demokratik Jerman, yang dimana mereka ini berpaham komunisme, karena Uni Soviet sendiri juga berpaham komunisme kan awalnya. Nah, selama 3 dekade berdirinya Jerman Barat dan Jerman Timur, terjadi perbedaan yang sangat amat kontras. Seperti yang kita ketahui, negara-negara yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat ini biasanya menjadi negara-negara yang maju. Nah, ini tuh berlaku di Jerman Barat. Mulai dari taraf perekonomiannya, dari kualitas hidupnya, itu tuh benar-benar bagus banget. Nah, itu berbanding terbalik sama Jerman Timur nih yang dipengaruhi oleh Uni Soviet. Nah, itu tuh menyebabkan warga-warga Jerman Timur berbondong-bondong bermigrasi ke Jerman Barat mulai tahun 1950-an. Nah, pada akhir tahun 1950-an sudah tercatat bahwa 3 juta penduduk Jerman Timur ini sudah bermigrasi ke Jerman Barat. Nah, aku tadi lupa bilang kalau Berlin Timur itu teknisnya dia berada di Jerman Timur. Ada Berlin Barat sama Berlin Timur kan. Nah, Berlin Barat itu literally benar-benar dikepung sama Jerman Timur. Warga-warga Jerman Timur itu tuh memilih untuk bermigrasi ke Berlin Barat karena dia lebih dekat gitulah istilahnya. Nah, mengetahui hal tersebut, pemerintah Jerman Timur itu pasti nggak tinggal diam dong. Nah, pada tanggal 13 Agustus 1961, akhirnya pemerintah Jerman Timur ini membangun sebuah tembok perbatasan di antara Berlin Barat sama Berlin Timur sepanjang 40 km. Nah, tembok inilah yang disebut sebagai Tembok Berlin, yang total panjangnya itu nanti akan mencapai 140 km. Nah, pemerintah Jerman Timur ini menyebutkan bahwa tembok Berlin itu dibangun sebagai perlindungan anti-fasis, yang dimana Jerman Timur ini tuh menganggap bahwa warga-warga Jerman Barat itu adalah orang-orang fasis, yang dimana orang fasis itu orang-orang yang menganggap bahwa bangsanya itu lebih tinggi dan menjelek-jelekan bangsa orang lain gitu loh. Padahal mah alasan sebenarnya dibangunnya tembok Berlin itu supaya warga-warga Jerman Timur ini nggak ada lagi yang bermigrasi ke Jerman Barat. Nah, setelah tembok Berlin ini dibangun, mulai dari warga Jerman Barat dan Jerman Timur sudah tidak bisa lagi melewati perbatasan. Kalau memang penting banget, itu tuh harus melewati pos pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, kalau nggak ada hal-hal kebutuhan khusus atau yang penting-penting banget, mereka sama sekali nggak boleh melewati perbatasan. Masuk periode 1970-an, tensi antara Jerman Barat dan Jerman Timur pun akhirnya mulai mengendur. Kanselir Jerman Barat atau bisa disebut sebagai Perdana Menteri Jerman Barat yaitu Willy Brandt membuat kebijakan untuk memulihkan
hubungan diplomatik antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Namun meski hubungan diplomatiknya sudah membaik, tapi Jerman Timur ini tuh tetap ketat mengenai kebijakan perbatasan negara. Bahkan tembok Berlin sebagai simbol pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur pun masih dijaga dengan ketat. Terus akses-akses untuk pergi ke Jerman Barat juga kian dipersulit oleh Jerman Timur. Meskipun demikian, keinginan warga Jerman Timur untuk pergi ke Jerman Barat itu semakin tinggi. Keinginan itu semakin membesar saat mereka itu mengetahui bahwa Uni Soviet mengalami kemunduran diakibatkan oleh korupsi dan perang dingin yang tidak menghasilkan apa-apa. Puncaknya pada tahun 1989, yaitu pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, dia mengeluarkan sebuah kebijakan reformasi birokrasi yang dimana ini mengakibatkan warga-warga Jerman Timur itu mulai memprotes tentang reformasi tersebut pada tanggal 9 Oktober 1989 di Leipzig. Nah, demo di Leipzig ini akhirnya dia menular ke Berlin pada tanggal 4 November 1989. Banyak warga-warga Jerman Timur, sekitar 1 juta warga, dia berkumpul di Berlin untuk mendemonstrasikan reformasi tersebut pada tanggal 4 November 1989. Nah, demo-demo dari warga ini akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Jerman Timur ini akhirnya membolehkan warga-warga Jerman Timur untuk bepergian ke Jerman Barat, tetapi melewati pos-pos tertentu termasuk yang ada di Berlin. Persyaratan dan pengecekan di pos-pos ini tuh juga ditiadakan oleh pemerintah. Lalu kebijakan baru tersebut akhirnya memicu reaksi besar warga Jerman Timur. Akhirnya warga Jerman Timur ini berbondong-bondong menuju ke perbatasan yang ada di Berlin. Meski sempat terjadi cekcok antara petugas pos pemeriksaan dan warga, akhirnya pos penjagaan pun dibuka. Pada saat itu banyak sekali massa yang memanjat tembok Berlin untuk menghancurkan tembok Berlin menggunakan alat-alat berat seperti palu. Nah, peristiwa ini juga menjadi awal jatuhnya Jerman Timur. Nah, pada tanggal 3 Oktober 1990, tepatnya 11 bulan setelah kejadian runtuhnya tembok Berlin ini, akhirnya Jerman Barat dan Jerman Timur pun mengadakan reunifikasi yang dimana Jerman Barat dan Jerman Timur ini sudah bersatu kembali menjadi negara kesatuan, yaitu Jerman. Nah, jadi itu dia cerita tentang runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 serta reunifikasinya Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi negara kesatuan Jerman. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya ya, I and friends. Bye!